Haleluya, shalom. Oh, puji nama Tuhan. Senang sekali pagi hari selalu kita mau awali hari-hari hidup kita dengan menyapa Tuhan, menyapa Roh Kudus, menyapa Bapa, sehingga hidup kita selalu akan dipenuhi dengan segala yang terbaik yang Dia sediakan bagi hidup kita sesuai kebutuhan saudara masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin kita telah memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan ketahuilah Dia tidak membuat kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia kirimkan Roh Kudus yang sanggup menolong kita dalam segala perkara. Itu sebabnya nantikan Tuhan, minta kepenuhan Roh Kudus supaya bekerja dalam hidup kita masing-masing secara maksimal. Dan kekuatan Roh Kudus itu tersedia sejak Yesus sudah naik ke sorga. Banyak orang sudah mengalaminya. Bagaimana dengan saudara? Setiap orang memiliki hak untuk meminta dan menanti-nantikan sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Banyak hal yang memampukan kita untuk melakukan dan menjalankan tanggung jawab kita, baik untuk sebagai ibu, sebagai bapak, anak, dalam studinya, dalam pekerjaannya, semua membutuhkan kekuatan Roh Kudus, hikmat dan ide-ide dari Roh Kudus. Bahkan tanggung jawab yang Tuhan berikan sebelum Yesus naik ke sorga, Dia katakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarkan mereka supaya semua bisa melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu dituliskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Setiap pesan terakhir selalu kita harus hormati dan kita harus patuhi, karena itu sangat berguna bagi hidup kita. Ini adalah tanggung jawab kita kalau kita mau menjadi penyebar kabar baik, penyebar Injil kepada setiap orang, supaya mereka tidak ada yang binasa kelak. Karena di dalam Yesus sebagai jalan kebenaran satu-satunya memampukan kita untuk membawa hidup kita sampai ke sorga. Seperti Yesus sudah naik ke sorga, satu hari kelak kita juga dibawa naik ke sorga. Ada yang harus lewat kuburan, ada yang bisa berangkat hidup-hidup seperti Yesus sudah diberangkatkan. Nah, setiap kita harus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang siap menyebarkan kabar baik ini. Banyak cara-cara yang saudara bisa lakukan, tapi ketahuilah sangat berguna kalau kita melakukan pemberitaan Injil, berarti kita berada di dalam jalan kebenaran. Kalau tidak, banyak hal yang membuat kita nganggur, banyak hal yang membuat kita berpikir hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dan membuat kita tambah jauh dari Tuhan. Kalau saudara mau dekat sama Tuhan, lakukan amanat agung itu, dan saudara pasti terhindar dari segala sandungan apapun juga yang membuat saudara jauh dan terpikat oleh dunia ini. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Harapkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan tinggal di dalam hidup kita. Saya ajak nyanyi pujian ini ya. Teksnya sudah ada di dalam setiap video ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan milik-Mu Bapa. Kami sungguh mau berpegang dan berharap kepada Roh Kudus yang Kau telah curahkan setelah Yesus naik ke sorga, supaya kami tidak ditinggal menjadi yatim piatu. Kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu dalam segala perkara. Tolong setiap saudara-saudara kami yang ikut bernyanyi, yang ikut berdoa bersama kami lewat online ini. Mari kiranya Tuhan penuhi dengan kuat kuasa dari tempat yang tinggi, supaya kuasa Roh Kudus juga memampukan untuk tinggal bersama dan berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, menyampaikan berita Injil, kebenaran, kabar yang baik, sehingga tidak ada satupun yang binasa. Orang-orang sekitar kami dari segala bangsa, suku-suku bangsa, dari segala lapisan masyarakat, miskin, kaya, ataupun semua latar belakang, tua dan muda, semua akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, Engkau yang mati untuk mengampuni dosa kami. Bantu kami untuk akui dosa dan kesalahan kami, karena di dalam Yesus ada pengampunan. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Kami lepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Semua stres, depresi, bipolar, Parkinson, autis, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan mereka yang sakit leukemia, yang sakit jantung, diabetes, kolesterol, asma, ataupun lainnya. Oh, di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan. Hancurkan semua kekuatan sakit, penyakit, pergi tinggalkan. Yang stroke, yang cancer, bahkan yang kena virus corona, jamah dan beri sembuh. Kami usir semua sakitnya. Katakan bersama-sama, karena apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kami lepaskan damai sejahtera, lepaskan kehidupan yang normal, kebahagiaan, dan fokus kepada Tuhan, punya masa depan yang ceria, punya pengharapan yang luar biasa. Berkati mereka semua yang sulit jalan, yang susah bergerak tangannya, jari-jarinya, bahkan semua keluhan-keluhan dalam organ tubuhnya, lepaskan semua supaya jadi sembuh dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga supaya tidak ada satupun yang goncang, semua hidup dalam damai sejahtera Allah. Berikan hikmat, ide, ikat dengan tali kasih yang sempurna, dan berkati supaya apa saja diperbuatnya berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Semua keturunannya diberkati. Yang belum punya keturunan, berikan benih yang terbaik, yang tidak cacat, yang elok, parsnya yang baik, perawakannya, supaya dipertemukan dalam cara yang luar biasa sehingga menghasilkan keturunan ilahi. Hancurkan semua kemandulan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan supaya semua bisa menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pimpin setiap pemimpin-pemimpin kami, pejabat tinggi negara sampai di ujung-ujung bumi, di desa-desa, bahkan di gunung-gunung, supaya semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Berkati Tuhan supaya keindahan di dalam Allah Bapa di sorga itu terus menjadi milik kami. Celikkan mata hati setiap kami, roh yang membutakan mata hati orang, kami usir, pergi tinggalkan. Bebaskan semua untuk mengalami cinta kasih Tuhan yang luar biasa sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami berdoa untuk mereka yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau dapat tendernya, supaya semua dapat terlaksana menjadi miliknya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati mereka yang sedang urus visa, urus surat-surat jual rumah, ataupun yang mau disewa-sewakan, supaya Tuhan sediakan pelanggan yang terbaik, orang-orang kunci yang bisa menolong. Cukupkan keuangan yang dibutuhkan. Berkati setiap apa yang menjadi hasrat hatinya, sehingga kemuliaan Allah tercipta lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye.